Sampai hari kiamat kita akan terus baca ayat ini. Thaniya itsnain idh huma fil ghar idh yaqulu li sahibihi la tahzan. Nah. Yang kelima, di antara perkataan Rasulullah SAW terhadap Abu Bakar radhiyallahu anhu adalah la tahzan. Di antara hadis Al-Bara' bin Azib radhiyallahu anhu, dia berkata mengenai peristiwa hijrah. Abu Bakar berkata, kami berangkat ketika matahari sudah mulai condong. Kemudian Suraqah bin Malik menyusul kami. Abu Bakar berkata, kita didatangi wahai Rasulullah SAW. Oleh karena itu, Rasulullah SAW berkata, jangan takut, sesungguhnya Allah beserta kita. Hadis. Rasulullah SAW berusaha menenangkan dan menenteramkan jiwa Abu Bakar. Berdasarkan hadis ini, kita memahami adanya syariat untuk menenangkan dan menenteramkan jiwa orang yang tertimpa kesusahan. Contoh yang semisal dengan ini adalah perkataan Khadijah radhiyallahu anha kepada Rasulullah SAW sepulangnya dari Gua Hira. Setelah turunnya wahyu, seketika dia memberitahukan kekhawatirannya dan ketakutannya. Khadijah radhiyallahu anhu menenangkannya seraya berkata, sekali-kali tidak, Allah tidak akan menghinakan kamu, karena kamu menjalin silaturahim, menanggung beban, membantu orang yang tidak punya, memuliakan tamu, membantu orang yang membutuhkan. Ibnu Hajar rahimahullah menyebutkan intisari dari hadis tersebut. Di dalamnya terdapat anjuran untuk menghibur hati orang yang tertimpa suatu perkara, dengan menyebut bahwa hal tersebut mudah dan tidak masalah. Nah, ini sifat seorang mukmin dan sikapnya. Kita nggak boleh nakut-nakutin orang. Orang susah malah kita bikin susah. Ketika orang sakit umpamanya, kita lihat dia takut dengan sakitnya. Lalu kita katakan, kayaknya memang sudah waktunya mati antum ini. Ini parah sakitnya ini. Nggak boleh. Kita tenangkan orang yang ketakutan. Maka Rasulullah SAW mengatakan kepada Abu Bakar, la tahzan, innallaha ma'ana. Jangan takutlah, jangan berduka cita, Allah bersama kita. Sehingga Abu Bakar jadi tentram dan damai hatinya. Bagaimana sikap Khadijah radhiyallahu ta'ala anha? Ketika Nabi SAW ketakutan, khawatir dengan dirinya, dia berusaha untuk menenangkan hati Nabi SAW. Dan di sini faedah memilih teman. Jangan sembarangan berteman. Bisa jadi teman antum itu, teman anti itu adalah pasangan hidup kita. Itu teman kita. Pilih yang seperti ini. Yang hatinya dekat dengan hati kita. Ketika Yunus ibn Ubaid didatangi oleh seorang yang mengeluhkan kondisi hidupnya, susah hidupnya, ya penuh dengan kesulitan. Masalah ekonomi, masalah keluarga. Ketika mengadu kepada Yunus ibn Ubaid, apa kata Yunus ibn Ubaid mengatakan kepada orang ini yang susah urusan ekonominya, urusan kerjaannya, engkau mau matamu diganti 100.000 dirham? Dia enggak lah. Pendengaranmu 100.000 dirham mau? Enggak. Baik, akalmu kita kasih umpamanya 1 miliar. Enggak lah, anda enggak mau. Terus disifatkan tentang nikmat-nikmat yang Allah berikan yang ada pada tubuhnya. Apa kata Ubaid ini? Engkau masih mengeluh, masih mengadu, sedangkan engkau ini konglomerat kaya raya. Engkau punya miliaran. Engkau punya jantung, punya hati, punya limpa, punya, subhanallah. Segala sesuatu ini mahal ini. Siapa yang mau dijual tangannya? Maka ini termasuk usaha untuk menenangkan saudara kita. Ketika saudara kita yang sedang susah, yang sedang sedih, maka tugas kita sebagai seorang muslim membuka hatinya. Memang sih paling suntuk kalau sedang suntuk ketemu orang suntuk. Lagi susah, ketemu orang susah, curhat susah lagi dia. Kita yang mau curhat, akhirnya dia curhat dulu. Jadi beban buat kita. Tapi antum ingat, man farraja an mu'min kurbatan min kurabid dunya, farrajallahu anhu kurbatan min kurabi yaumil qiyamah. Barang siapa yang menyingkap kesulitan,
kegundahan seorang mukmin, maka Allah akan menyingkap kegundahan dia, kesulitan dia pada hari kiamat. Jadi tatkala mendapatkan orang yang kesusahan, manfaatkan nih. Paling tidak ya, kadang-kadang ada orang yang mengatakan ya, kalau nggak bisa disumbang dengan apa? Duit paling enggak. Kalau nggak bisa materi ya doa lah. Nah, tugas kita harus ya sepenuhnya berjuang untuk saudara kita. Dan inilah buah keimanan, jemaah. Kalau kita bicara kajian tauhid, kajian akidah, kajian ini harus berbuah. Kalau nggak berbuah berarti kurang berguna engkau belajar tauhid, engkau belajar akidah. Apa buahnya? Di antara buahnya adalah tumbuhnya perasaan persaudaraan yang tajam di diri kita terhadap saudara kita. Allah mengatakan, innamal mu'minuna ikhwah, orang beriman itu bersaudara. Kemudian kata Nabi SAW, la yu'minu ahadukum, tidak beriman seorang di antara kalian, hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsi, sampai dia mencintai saudaranya seperti dia mencintai diri sendiri. Maka tatkala ada saudara kita yang kesusahan, maka tugas kita adalah menghiburnya. Menghiburnya. Mungkin dengan memberikan hadiah, mungkin dengan ucapan-ucapan yang positif. Taib. Barakallahu fikum.